Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar Brunner dalam pembelajaran matematika. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yaitu beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Anissa Putri Rahmadini, yang kedua Hesti Fitriawati, dan yang ketiga Nelvi Agustin. Pada materi pertama akan dijelaskan oleh Nelvi. Kepada Nelvi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi yang pertama, teori belajar Brunner. Menurut Brunner, dalam Budoyo 1990 halaman 48, belajar matematika adalah belajar mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika itu. Siswa harus dapat menemukan keteraturan dengan cara mengotak-atik bahan-bahan yang berhubungan dengan keteraturan intuitif yang sudah dimiliki siswa. Dengan demikian, siswa dalam belajar haruslah terlibat aktif mentalnya agar dapat mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang sedang dibicarakan. Anak akan memahami materi yang harus dikuasainya itu. Ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat oleh anak. Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi atau kontekstual problem. Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah diharapkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, alat peraga, atau media lainnya. Untuk materi yang kedua, teori Brunner. Brunner menyatakan belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Ada 3 proses kognitif yang terjadi dalam belajar. Yang pertama, proses perolehan informasi baru. Yang kedua, proses mentransformasikan informasi yang diterima. Dan yang ketiga, menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Perolehan informasi baru dapat terjadi melalui kegiatan membaca, mendengarkan penjelasan guru mengenai materi yang diajarkan, atau mendengarkan audio visual dan lain-lain. Informasi ini mungkin bersifat penghalusan dari informasi sebelumnya yang telah dimiliki, sedangkan proses transformasi pengetahuan merupakan suatu proses bagaimana kita memperlakukan pengetahuan yang sudah diterima agar sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang diterima dianalisis, diproses, setelah itu diubah menjadi konsep yang lebih abstrak agar suatu saat dapat dimanfaatkan. Materi selanjutnya, Brunner memiliki keyakinan tentang pembelajaran dan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum harus mendorong pengembangan keterampilan pemecahan masalah melalui proses penyelidikan dan penemuan. Yang kedua, materi pelajaran harus dikaitkan dan dimulai dengan cara anak melihat dunia dan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang ketiga, kurikulum dirancang agar siswa memiliki penguasaan keterampilan. Yang keempat, pengajaran hendaknya mengorganisir konsep dan pembelajaran dengan penemuan. Yang kelima, bahwa budaya harus membentuk gagasan yang dengannya orang mengatur pandangan mereka tentang diri mereka dan orang lain dan dunia tempat mereka tinggal. Selanjutnya, Brunner melalui teorinya mengungkapkan bahwa dalam proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan memanipulasi benda-benda atau alat peraga yang dirancang secara khusus dan dapat diotak-atik oleh siswa dalam memahami suatu konsep matematika. Melalui
alat peraga yang ditelitinya itu, anak akan melihat langsung bagaimana keteraturan dan pola struktur yang terdapat dalam benda yang sedang diperhatikannya itu. Keteraturan tersebut kemudian oleh anak dihubungkan dengan intuitif yang telah melekat pada dirinya. Peran guru dalam penyelenggaraan pelajaran tersebut, yang pertama, perlu memahami struktur mata pelajaran. Yang kedua, pentingnya belajar aktif supaya seorang dapat menemukan sendiri konsep-konsep sebagai dasar untuk memahami dengan benar. Yang ketiga, pentingnya nilai berpikir induktif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hesti. Tahapan-tahapan teori Brunner. Yang pertama yaitu tahap enaktif. Tahap enaktif atau tahap kegiatan, dalam tahap ini penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak secara langsung terlibat dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek. Tahap pertama, anak belajar konsep adalah berhubungan dengan benda-benda real atau mengalami peristiwa di dunia sekitarnya. Pada tahap ini, anak belajar sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu belajar secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi nyata. Dan pada penyajian ini, anak tanpa menggunakan imajinasinya atau kata-kata. Dia akan memahami sesuatu dari berbuat atau melakukan sesuatu. Contoh tahap enaktif. Guru akan mengajarkan konsep perkalian, objek digunakan misalnya sapi. Nah, tahap enaktif anak kita bawa ke kandang sapi dengan mengamati dan mengotak-atik dari 3 ekor sapi. Jika kita perhatikan adalah banyaknya kepala ada 3, banyaknya ekor ada 3, banyaknya telinga ada 6, dan banyaknya kaki ada 12. Yang kedua, ada tahap ikonik. Tahap ikonik yaitu suatu tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu dipresentasikan atau diwujudkan dalam bentuk bayangan visual, gambar, atau diagram yang menggambarkan kegiatan konkret atau situasi konkret yang terdapat pada tahap enaktif tersebut di atas. Bahasa menjadi lebih penting sebagai suatu media berpikir. Kemudian seseorang mencapai masa transisi dan menggunakan penyajian ikonik yang didasarkan pada penginderaan ke penyajian simbolik yang didasarkan pada berpikir abstrak. Dan dalam tahap ini, kegiatan penyajian dilakukan berdasarkan pada pikiran internal, di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak, berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Anak tidak langsung memanipulasi objek seperti yang dilakukan siswa dalam tahap enaktif. Contoh tahap ikonik, anak dapat diberikan 3 ekor gambar sapi sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kepala ada 3, banyaknya ekor ada 3, banyaknya telinga ada 6, dan banyaknya kaki ada 12. Selanjutnya, yang ketiga ada tahap simbolik. Tahap simbolik dalam tahap ini bahasa adalah pola dasar simbolik. Anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Anak tidak lagi terikat dengan objek-objek seperti tergantung terhadap objek real. Pada tahap simbolik ini, pembelajaran dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, yaitu simbol-simbol arbiter yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan, baik simbol-simbol verbal, misalnya huruf-huruf, kata-kata, atau kalimat-kalimat, lambang-lambang matematika, maupun lambang-lambang abstrak yang lain.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tahap simbolik. Sebagai contoh tahap simbolik, sebagai contoh dalam mempelajari penjumlahan dua bilangan caca, pembelajaran akan terjadi secara optimal jika mula-mula siswa mempelajari hal itu dengan menggunakan benda-benda konkret. Misalnya menggabungkan 3 kelereng dengan 2 kelereng, dan kemudian menghitung banyaknya kelereng semuanya ini merupakan tahap inaktif. Kemudian, kegiatan belajar dilanjutkan dengan menggunakan gambar atau diagram yang mewakili 3 kelereng dan 2 kelereng yang digabungkan tersebut, dan kemudian dihitung banyaknya kelereng semuanya dengan menggunakan gambar atau diagram tersebut. Tahap kedua yaitu ikonik. Siswa dapat melakukan penjumlahan itu dengan menggunakan pembayangan visual atau visual imaginasi dari kelereng tersebut. Pada tahap berikutnya yaitu tahap simbolis, siswa melakukan penjumlahan kedua bilangan itu dengan menggunakan lambang-lambang bilangan, yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Selanjutnya, kelebihan teori Brunner. Kelebihan teori Brunner yang pertama yaitu belajar penemuan dapat digunakan untuk menguji apakah belajar sudah bermakna. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh si belajar akan tertinggal lama dan mudah diingat. Yang ketiga, belajar penemuan sangat diperlukan. Yang keempat, transfer dapat ditingkatkan di mana generalisasi telah ditemukan sendiri oleh siswa daripada disajikan dalam bentuk jadi. Yang kelima, penggunaan belajar penemuan mungkin mempunyai pengaruh dalam menciptakan motivasi belajar. Yang keenam, meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Selanjutnya, kekurangan teori Brunner. Kekurangan teori Brunner yang pertama, teori Brunner ini menuntun siswa untuk memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan mengetahui keadaan di sekitarnya. Jika tidak memiliki keberanian dan keinginan, tentu proses belajar akan gagal. Yang kedua, teori belajar seperti ini memakan waktu cukup lama. Jika kurang terpimpin atau kurang terarah, dapat menyebabkan kekacauan dan kekaburan atas materi yang dipelajari. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, mengenai tentang teori Brunner dalam pembelajaran matematika. Sekian video dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.